Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penginstalan server VoIP, yaitu FreePBX. Ya, yang pasti Anda harus menyiapkan installernya. Jika Anda belum melakukan download, silakan Anda download di link deskripsi di video ini. Lalu Anda jalankan VMware-nya. Ya, jadi aplikasi atau server FreePBX-nya nanti akan kita install pada VMware Workstation 10. Oke, ini udah dijalankan VMware-nya. Lalu kita pilih Create a new virtual machine. Lalu kita pilih yang typical. Lalu kita pilih I will install the operating system later. Lalu kita pilih Linux operating systemnya. Lalu untuk versionnya kita pilih yang older Linux 2.6 X kernel 64 bit. Lalu kita pilih next. Kita namanya FreePBX gitu ya. Lalu kita pilih next. Ini kita atur jadi 10 GB. Lalu kita pilih yang multiple file ya, storage-nya. Lalu pilih next. Kita pilih custom hardware. Ini untuk RAM-nya kita atur menjadi 1 GB. Kemudian untuk prosesor cores-nya, number of cores per prosesornya kita setting menjadi 2. Lalu kita CD installernya pilih yang use ISO image, kita arahkan di mana letak installer dari FreePBX-nya. Jadi ini yang kita install FreePBX 64 bit seri 6.12.65. Kita open. Lalu kita pilih network adapternya, kita pilih yang Ethernet 8 atau 6. Kemudian USB controller, soundcard, printer ini bisa kita hapus. Oke, sudah, kita close, kita klik finish. Lalu tahapan dari konfigurasi instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan atau klik power on this virtual machine-nya. Nah, ini tampilan awal proses instalasinya. Kita klik di sini, kita pilih yang full installation ya, atau full install ya. Kita enter. Nah, ini tahapan proses instalasinya. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi IPv4-nya, gitu ya. Oke, jadi untuk IPv4 supportnya kita pilih yang manual configuration. Ya, di sini artinya kita akan melakukan penyetingan IP layaknya komputer Anda atau laptop Anda. Kita setting menjadi static IP-nya gitu ya. Oke, untuk tahapan kita nyeting IP, pertama kita harus tahu IP dari VMware 8 yang di sisi laptop atau hostnya. Jadi kita cek dulu IP-nya. IP config ya. Jadi kita cek IP dari VMware 8. Kalau kita melakukan instalasi VMware ya biasanya akan tampil VMware 8 sama VMware 1. Atau misal VMware 8 nggak tampil, maka di situ biasanya tampil network adapter connection 2 atau connection 3 gitu ya. Jadi Anda cek
di control panel pilih yang network task ya, atau network adapternya cek. Jadi di sini VMnet 8-nya saya udah tampil, IP-nya adalah 192.168.198.1. Maka di sisi FreeBBX-nya kita atur nanti IP-nya menjadi 2. Jadi satu jaringan pasti, tapi kita atur yang satu ini miliknya host atau laptop kita, yang 2 nanti miliknya server FreeBBX-nya. Oke, jadi kita arahin pakai tombol atas bawah. Lalu kalau kita memilih manual configuration, kita tekan spasinya. Nah, oke, jadi artinya kita memilih posisi manual configuration, bukan dynamic IP atau DHCP. Lalu untuk IPv6 supportnya kita tetap pilih otomatis. Lalu kita tap terus sampai ke aktif tombol OK-nya ya. Ini artinya sudah aktif, lalu kita enter. Nah, ini melakukan penyetingan IP. Jadi kita isi satu jaringan dengan host, lalu belakangnya titik 2. 192.168.198 gitu ya. Bentar, saya cek lagi. Oke, 198.2. Kemudian subnetnya 24. Untuk gateway-nya kita atur 192.168.198.1. Jadi gateway-nya IP dari host atau laptop kita. Kemudian untuk name servernya kita boleh isi FreeBBX gitu ya, nama server ini. Oke, kita pilih tombol OK dengan cara ngetap tadi ya, di tap. Kalau kita ngisi name servernya sudah selesai, di tap lalu bakalan aktif di posisi tombol OK-nya, lalu kita enter. Oke, kita tunggu. Kita enter saja ya di posisi ini. Oke, ini pemilihan time zone-nya. Jadi kita bisa atur sesuai kondisi kita di mana ya. Di ini kita atur Asia dan pilih yang Jakarta. Oke, Asia Jakarta. Lalu kita tap ya, aktif tombol OK-nya ya, sudah sesuai, lalu kita enter. Nah, ini password rootnya. Ini digunakan ketika nanti proses instalasinya sudah selesai, servernya sudah booting ya, tampil untuk permintaan login ya, sama kayak kita mau login ke MikroTik ya. Di ini root butuh password ya, jadi kita harus setting passwordnya. Jadi saya isi Polynema 2020, kita tap lagi untuk melakukan konfirmasi Polynema 2020, lalu kita tap, kita enter. Jadi kita tunggu sampai proses selesai.
Jika proses instalasi tadi selesai, maka tampilannya seperti ini. Jadi diminta untuk menekan Ctrl Alt F1 untuk melanjutkan. Jadi kita tekan seperti itu ya. Oke. Nah, ini permintaan login untuk masuk ke server FreePBX-nya. Kita ketik root, kemudian passwordnya. Oke, kita ketik root, passwordnya Polynema 2020. Oke, di tandanya kalau kita udah berhasil masuk ke FreePBX ya, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa mengakses FreePBX ini melalui browser dengan mengetikkan IP ini 192.168.198.2. Jadi kita jalankan IP dari FreePBX-nya 192.168.198.2. Sambil kita cek apakah bisa terhubung atau enggak. Oke, sudah TTL. Oke, kita tunggu. Coba kita refresh. Atau jika terlalu lama kita restart dulu aja dengan ngetik reboot gitu ya. Oke, kita pilih enter. Kita tekan Ctrl Alt Fn1. Oke. Permintaan login, kita ketik root, passwordnya Polynema 2020. Oke, sudah tampil. Kita coba testing apakah bisa terhubung. Sudah bisa. Kita coba refresh. Oke. Nah, jadi ketika kita akses IP-nya, nanti akan muncul ini permintaan admin username. Jadi misal kita tulis admin ya, kemudian passwordnya Polynema 2020, Polynema 2020, emailnya isa di polynema.ac.id. Kita klik create akun. Oke, kita klik FreePBX Administration, kita coba ya, kemudian ketik admin, passwordnya Polynema 2020, kita continue. Oke, ini merupakan tampilan awal dari
FreePBX. Artinya ini kita sudah selesai melakukan instalasi FreePBX di VMware. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan penginstalan aplikasi softphone. Aplikasi softphone sudah terinstall. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan, cara menambahkan extension, baik itu pakai FreePBX ataupun Elastic 4.0, biar kita tahu penyetingannya seperti apa. Itu saja untuk video ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Ketemu lagi di sesi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.